Oke, selamat siang rekan-rekan semua. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan melanjutkan materi perkuliahan saya, yaitu pada organisasi dan perusahaan manajemen industri. Pada siang ini kita akan masuk pada materi yang ke-9. Oke. Materi yang ke-9 itu judulnya adalah merancang organisasi. Oke. Kelihatan semua ya? Kelihatan semua share saya? Bisa dibaca? Bisa dibaca? Bisa dibaca? Saya belum kelihatan, Pak. Oke. Yang lainnya gimana? Bisa melihat? Bisa terlihat? Di loading, Pak. Oke. Terlihat sekarang? Terlihat? Sudah, Pak. Baik. Oke. Kita masuk di materi merancang organisasi. Perancangan organisasi itu adalah langkah awal yang harus dilakukan pada saat Anda mau mendirikan atau mau membuat suatu organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian step-stepnya yang awal adalah bagaimana organisasi atau perusahaan yang Anda rancang itu nantinya bisa mengimplementasikan apa cita-cita yang Anda harapkan dengan adanya membuat suatu organisasi ini. Oke. Nah, cita-cita kemarin itu apa? Kira-kira apa cita-cita itu? Terwujudkan di dalam apa? Cita-cita suatu organisasi atau perusahaan itu diwujudkan dengan adanya visi dan misi. Nah, visi dan misi itu kan merupakan cita-cita. Cita-cita apa? Cita-cita suatu perusahaan atau suatu organisasi itu didirikan. Nah, langkah awal untuk bagaimana visi misi itu dapat tercapai diwujudkan dengan merancang suatu organisasi. Apa yang dirancang? Strukturnya seperti apa? Gitu loh. Kelihatan slide saya? Halo? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, perancangan organisasi merupakan titik awal suatu proses pembentukan organisasi atau perusahaan yang diwujudkan di dalam struktur organisasi. Sehingga struktur organisasi itu merupakan pengaturan formal atas pekerjaan dalam suatu organisasi. Nah, karena di dalam struktur organisasi itu akan terlihat bagaimana garis komandonya seperti apa, bagaimana arah tanggung jawab dan pelaporan ini seperti apa. Itu. Oke. Nah, di dalam mendesain suatu organisasi, proses ada 6 elemen atau ada 6 kunci di dalam mendesain suatu organisasi. Apakah berdasarkan spesialisasi pekerjaannya, berdasarkan departementalisasinya, berdasarkan rantai komandonya, rentang pengendaliannya, sentralisasi dan desentralisasi atau formalisasinya. Nah, tentu saja di dalam perancangan suatu organisasi itu harus disesuaikan kembali lagi bagaimana tujuan atau visi dari organisasi itu. Nah, oke. Nah, tujuan dari mengorganisasi yang pertama adalah membagi pekerjaan untuk dikerjakan atas jabatan dan departemen yang spesifik. Karena jelas di dalam struktur organisasi itu akan terlihat bagaimana rantai komandonya, bagaimana pertanggungjawabannya, bagaimana sistem pendelegasiannya. Yang kedua, memberikan tugas dan tanggung jawab terkait dengan jabatan masing-masing. Karena di dalam struktur organisasi itu akan terlihat
siapa memegang apa atau siapa sebagai apa. Kemudian mengkoordinasikan tugas organisasi yang beragam sesuai dengan job desk yang diterima. Nah, ini. Oke. Kemudian mengklaster jabatan-jabatan menjadi unit, membangun hubungan antar individu, kelompok, dan departemen, membangun garis otoritas formal, dan mengalokasikan serta menyebarkan sumber daya organisasi. Jadi, bila dilihat dari runtutannya, yang pertama harus muncul itu adalah struktur struktur organisasi. Jadi, yang pertama dilakukan itu adalah membuat suatu struktur organisasi. Nah, setelah struktur terbentuk, dilakukanlah yang namanya mapping sumber daya. Mapping di dalam mapping sumber daya itu fungsinya untuk apa? Ada nggak yang menempati jabatan? Ada nggak yang menempati posisi ini? Nah, kalau tidak ada, baru yang namanya dicarikan atau dilakukan perekrutan. Gitu. Oke, saya akan ganti slide saya sebentar. Oke, bentar. Oke, nah rentetannya adalah, tolong Mas untuk yang kameranya belum di-on-kan, tolong di-on-kan. Oke, yang pertama adalah awal kita membuat atau menyusun suatu struktur organisasi. Nah, fungsinya struktur organisasi itu seperti apa? Untuk melihat apa? Melihat apa? Melihat apa? Hah? Tadi? Fungsinya untuk apa? Struktur organisasi. Hah? Apa? Untuk melihat pendelegasian tugas dan tanggung jawab. Seperti apa? Oke. Pertama struktur organisasi, setelah struktur organisasi itu dibentuk, kemudian yang kedua adalah mapping sumber daya. Karena di dalam mapping sumber daya itu untuk melihat siapa menduduki jabatan apa. Oke. Nah, kalau di dalam mapping itu sumber dayanya belum ada, artinya kita melakukan rekrutmen. Benar nggak? Benar nggak? Halo? Benar nggak? Benar, Pak. Oke. Nah, kalau sudah ada, ya siapa yang pantas untuk menduduki jabatan tersebut. Oke. Nah, setelah dilakukan mapping, baru dimunculkan yang namanya apa? Job desk. Belum. Job specification. Nah, di dalam job spec itu untuk menentukan bagian apa, kemudian tugas dan tanggung jawabnya apa. Nah, misalkan, di dalam struktur muncul yang namanya bagian produksi. Nah, job spek-nya produksi itu seperti apa? Memproduksi barang, kemudian mengatur inventory, kemudian mengatur apa. Nah, itu job spesifikasi. Apa saja yang dibutuhkan untuk bagian produksi ini bekerja, apa saja. Misalkan butuh mesin A, kemudian butuh komputer, itu pada job specification jelas.
operatornya. Misalkan manajer produksi harus apa spesifikasinya, lulusan S2, teknik dan sebagainya. Itu masuknya ke dalam job specification. Oke, nah setelah job specification baru muncul yang namanya job description. Nah, artinya apa? Job description itu menjelaskan tugas dan tanggung jawab pemangku jabatan. Nah, manajer produksi tugasnya apa? Supervisor produksi tugasnya apa? Nah, itu muncul yang namanya job description. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Silahkan. Pak, Ya. itu yang mau masuk ACC, Pak. Sudah saya masukkan di. Oke. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Nggak ada? Nggak ada? Baik. Nah, seperti ini saya jelaskan lagi. Ini contohnya struktur organisasi. Oke. Nah, seperti ini. Nah, garis ini merupakan garis tanggung jawab atau garis komando. Kelihatan ya? Kelihatan? Halo? Ya, Pak, kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, awalnya kita susun strukturnya. Oke. Dari struktur, kita mapping. Ada nggak yang menduduki sebagai kepala? Ada nggak yang menduduki sebagai sekretaris? Ada nggak koordinator-koordinatornya? Nah, kalau nggak ada, muncullah yang namanya sistem rekrutmen. Bagaimana sistem atau prosedur rekrutmen? Nanti kita akan belajar dalam sistem itu semua. Oke, nah setelah itu baru ditentukan job spesifikasinya. Misalkan koordinator bidang Tridharma, itu spesifikasinya seperti apa? Misalkan di dalam Tridharma itu harus fokus ke dalam pelaksanaan Tridharma. Siapa pemangku jabatannya? Pemangku jabatannya harus S2, misalkan spesifikasinya. Nah, selain itu apa saja skill yang harus dimiliki? Nah, kesemuanya itu masuk ke dalam job specification. Nah, setelah itu baru muncul yang namanya job description. Job description-nya dari koordinator bidang itu seperti apa? Nah, oke, baik, akan saya lanjutkan ke dalam contoh dari job deskripsi tadi. Oke, bedanya job description. Oke. Contohnya. Oke, misalkan saya contohkan untuk job desk-nya yang ada di bentar. Oke, contohnya saya masuk ke Oke. Nah, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Di situ ada lingkup kerjanya seperti apa, masa jabatannya, wewenangnya, tanggung jawabnya ada seperti apa, uraian jabatannya seperti apa, nah tugas-tugasnya seperti apa, kemudian indikatornya seperti apa. Nah, kemudian kedudukan internal eksternalnya seperti apa. Nah, ini persyaratan pemangku jabatan, inilah yang disebut job spec itu seperti itu. Ada spesifikasi pengetahuan, spesifikasi pengalaman, kompetensinya, nah, seperti itu. Paham ya bedanya job desk dengan job spec? Paham?
Nah, kalau job desk itu adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pemangku jabatan. Kalau job spec itu adalah spesifikasi pemangku jabatannya. Oke, paham? Paham? Paham, Pak. Baik. Paham, Pak. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Baik. Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan yang tadi. Nah, kalau spesialisasi pekerja tadi kan pembagian untuk penyusunan struktur kan berdasarkan ada spesialisasi, departementalisasi, rantai komando, rentang pengendalian, sentralisasi dan desentralisasi, dan formalisasi. Nah, sekarang spesifikasi pekerjaan atau berdasarkan work specialization-nya. Tingkat di mana suatu tugas dalam organisasi dibagi menjadi pekerjaan yang terpisah dengan setiap tahapan yang diselesaikan oleh orang yang berbeda. Spesialisasi pekerjaan berlebihan dapat mengakibatkan kebosanan. Nah, kalau spesifikasi pembagian struktur organisasi berdasarkan spesialisasi itu biasanya tingkat keluar masuknya atau turnovernya karyawan itu tinggi. Karena apa? Karena benar-benar harus skillnya harus mumpuni. Oke, nah sekarang departementalisasi. Kalau departementalisasi itu pembagiannya ada yang berdasarkan fungsional. Berdasarkan fungsional itu dikelompokkan berdasarkan fungsi pekerjaannya. Kemudian produk berdasarkan pengelompokannya berdasarkan jalur produknya. Geografikal dikelompokkan berdasarkan teritorialnya. Proses dikelompokkan berdasarkan produk, aliran atau proses tadi pada proses produknya. Yang pelanggan berdasarkan tipe dari pelanggan tersebut. Nah, ini contohnya departementalisasi fungsional. Departementalisasi fungsional itu ada production manager, ada production. Production itu fungsinya untuk berproduksi. BPIC itu untuk inventory dan sebagainya. Engineering untuk urusan teknisnya. HRD untuk human resource-nya. Warehousing itu untuk penyimpanannya. Jadi departementalisasi itu berdasarkan fungsionalnya, fungsinya. Nah, kemudian departementalisasi berdasarkan geografisnya. Bagaimana kondisi berdasarkan geografis itu? Ada area Sumatera, ada area Jabodetabek, ada area Jateng, ada dan sebagainya. Berdasarkan letak dari geografisnya. Oke, nah kalau produk itu berdasarkan produk yang dihasilkan. Departementalisasi berdasarkan produk yang dihasilkan. Ada instant noodle, snack, baby food, seasoning, dan food and beverage. Nah, berdasarkan produk yang dihasilkan. Kalau berdasarkan proses, itu ada perencanaan, planning, ada preparing, ada assembling, ada lecturing dan sending serta finishing. Ini pembagian struktur berdasarkan departementalisasi proses. Nah, kalau berdasarkan pelanggan itu ada general trade. Nah, isinya apa general ini merupakan bentuk-bentuk dari konsumen, dari pelanggan. Ada modern trade, general trade, horeca, lokal, dan ekspor. Nah, berdasarkan fungsi atau sasaran pemasarannya. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan?
Halo? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Lanjut, Pak. Oke, kalau nggak ada, baik. Ya sudah, saya akhiri pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dan bila ada pertanyaan, silahkan japri ke saya. Nanti sebentar, saya akan memberikan form dari absensi. Dari absensi akan saya sampaikan di chat, nanti tolong diisi. Oke. Oh ya, untuk UTS kemarin gimana? Ada kesulitan? Halo? Untuk UTS kemarin ada kesulitan? Susah-susah gampang, Pak. Nah, susah-susah gampang gimana maksudnya? Hah? Gampang kan, orang ada semua kok. Iya, Pak. Oke, baik. Itu absen saya sampaikan di chat, tolong diisi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan siang ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Untuk jamnya nanti akan saya informasikan, karena biasanya kalau Senin pagi saya ada rapat jam 10, ya nanti saya informasikan. Kalau nggak ada rapat, ya kita tetap belajar jam 10, sampai jam 10. Kalau ada, nanti akan saya sampaikan. Oke, baik. Kalau nggak ada lagi, saya akhiri pertemuan siang ini.